Baik, di sini kita akan bahas penemuan rumusnya. Nah, kita buat dulu koordinat. Ada lingkaran, sumbu X, Y, dan 0. Jari-jari R, ada titik A, yaitu X1, Y1, titik B, X2, Y2. Kemudian sudut alfa dari sumbu X positif. Kemudian ini arahnya searah jarum jam, yaitu min beta. Kemudian titik A kita ubah ke koordinat kutub atau polar. Masih ingat kan kita pelajaran sebelumnya, yaitu titik A X1 Y1 diubah menjadi A R cos alfa R sin alfa dengan cara yang sama. Yang B X2 Y2 sama dengan B R cos min beta R sin min beta. Ingat, cos min beta sama saja cos beta. R sin min beta sama aja dengan min sin beta. Baik, kita gunakan rumus jarak dua titik, yaitu AB kuadrat itu sama dengan selisih absis kuadrat ditambah selisih ordinat kuadrat. Kemudian yang AB kuadrat kita bongkar menjadi R kuadrat cos kuadrat A dikurang 2R kuadrat cos beta ditambah R kuadrat cos kuadrat ditambah R kuadrat sin kuadrat alfa ditambah 2R kuadrat sin alfa sin beta ditambah R kuadrat sin kuadrat beta. Oke, kemudian ini ada sekelompok R kuadrat cos kuadrat alfa ditambah R kuadrat sin kuadrat alfa, itu jadi R kuadrat karena kalau kita faktorkan di dalam kurungnya ada cos kuadrat ditambah sin kuadrat. Sudut yang sama berarti bernilai 1. Kemudian ada untuk R2 R kuadrat cos kuadrat beta dengan R kuadrat sin kuadrat beta, berarti kita menghubungkan 2R kuadrat ini, dia 2R kuadratnya kemudian 2R kuadratnya dikelompokkan, kita keluarkan minnya sehingga min ini udah di luar menjadi cos alfa cos beta, dan ini minnya di luar sin dan sin beta, kita beri namanya persamaan 1. Kemudian ingat dalam aturan kosinus, yaitu AB kuadrat samping kuadrat ditambah samping kuadrat dikurang 2 dikali sisi samping cos dari sudut yang diapit, yaitu alfa dan beta. Jadi kita tambahkan karena dua sudut dijumlahkan. Kemudian ini kita sebut persamaan 2, yaitu 2R kuadrat dikurang 2R kuadrat cos alfa ditambah beta. Persamaan 1 dan persamaan 2 karena sama-sama AB kuadrat, 2R kuadratnya coret, min 2R kuadratnya coret, berarti cos alfa ditambah beta, rumusnya yang cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Nah, dapat satu rumus. Dari satu rumus ini akan berkembang lagi menjadi beberapa rumus yang kita dapatkan dari penjabaran ini juga. Nah, jadi saya akan hanya membahas rumus alfa tambah beta dan alfa kurang beta saja. Jadi kita lanjut. Nah, dari rumus 1, cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Diganti dengan hafalan rumus cos yang kemarin yang kita ketahui, itu cos sin sin. Nah, baik, kita buat model. Cos alfa ditambah min beta ikutan pola karena ditambah rumusnya, yaitu cos min sin sin. Nah, tapi ada cos min beta tidak berpengaruh, tapi sin min beta dia berpengaruh ke depan. Nah, minnya berpengaruh ke depan. Nah, kita dapat rumus kedua, yaitu cos
alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Derajat. Hitunglah nilai dari cos 105 derajat. Misalnya 45 derajat ditambah 60 derajat. Oleh karena itu, kita menggunakan rumus cos alfa ditambah beta. Cos 105 derajat sama dengan cos 45 derajat ditambah 60 derajat. Jadinya cos 45 derajat dikali cos 60 derajat dikurang sin 45 derajat dikali sin 60 derajat. Nah, jadi kita dapat cos 45 derajat yaitu 1/2 akar 2 dan cos 60 derajat yaitu 1/2 dikurang sin 45 derajat yaitu 1/2 akar 2 dan sin 60 derajat yaitu 1/2 akar 3. Nah, jadi kita dapat 1/2 akar 2 dikali 1/2 yaitu dapatnya 1/4 akar 2 dikurang 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3 yaitu dapatnya 1/4 akar 6. Jadi karena sama-sama 1/4 kita pindahkan ke depan menjadi 1 kan. Terus sisanya tinggal akar 2 dikurang akar 6. Jadi jawabannya yaitu 1/4 akar 2 dikurang akar 6. Soal selanjutnya, hitunglah nilai dari cos 75 derajat tanpa menggunakan kalkulator. Nah, untuk penyelesaiannya, cos 75 derajat dapat kita nyatakan sebagai penjumlahan dua sudut istimewa. Misalnya itu adalah 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, karena penjumlahan dua sudut istimewa, oleh karena itu kita menggunakan rumus cos alfa tambah beta, di mana rumus cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Nah, cos alfa tambah betanya tadi sudah kita dapat, yaitu 45 derajat ditambah 30 derajat. Kita masukkan nilai alfa dan nilai betanya dari rumus yang tadi. Nah, cos alfa, cos 45 derajat dikali cos beta, cos 30 derajat dikurang sin alfa, sin 45 derajat dikali sin beta, sin 30 derajat. Cos 45 derajat itu kan adalah setengah akar 2, dikali cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3, dikurang sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2, dan sin 30 itu adalah setengah. Nah, jadi dapat kita hitung setengah akar 2 dikali setengah akar 3 itu kita dapatkan menjadi setengah 1/4 akar 6 dikurang setengah akar 2 dikali setengah itu kita dapatkan nilainya adalah 1/4 akar 2. 1/4 akar 2. Nah, 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2 kita dapatkan itu adalah akar 6 dikurang akar 2/4. Maka hasilnya itu adalah akar 6 dikurang akar 2/4. Diketahui alfa dikurang beta sama dengan pi/3 dan sin alfa sin beta sama dengan 1/4. Dengan alfa beta adalah sudut lancip. Nilai dari cos alfa ditambah beta sama dengan, jawab, cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Kita tinggal mencari cos alfa cos beta. Caranya adalah kita punya alfa dikurang beta sama dengan pi/3. Berarti kalau kita berikan cos di depan alfa dikurang beta, kita juga memberikan cos di depan pi/3 atau 60 derajat. Kita sama-sama tahu cos alfa dikurang beta rumusnya adalah cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Cos 60 derajat itu sama dengan 1/2. Jadi sama dengan 1/2. Cos alfa cos beta ditambah sin alfa sama sin beta kan dari soal itu 1/4. Jadi cos alfa cos beta ditambah 1/4 sama dengan 1/2. Sehingga kita dapatkan cos alfa cos beta sama dengan 1/2 dikurang
1/4. Lalu kita samakan penyebutnya menjadi cos alfa cos beta sama dengan 2 dikurang 1/4. Sehingga kita memiliki cos alfa cos beta sama dengan 1/4. Tinggal kita gunakan rumus, yaitu cos alfa tambah cos beta, yaitu cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Nah, cos alfa cos beta yang baru kita dapat yaitu 1/4 dikurang sin alfa sin beta itu 1/4. Jadi 1/4 dikurang 1/4 sama dengan 0. Hingga hasil akhirnya adalah 0. Tentukan nilai dari cos 90 derajat. Di sini kita akan menggunakan rumus cos alfa dikurang beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Cos 120 derajat dikurang 30 derajat sama dengan cos 120 derajat dikali cos 30 derajat ditambah sin 120 derajat dikali sin 30 derajat. 120 derajat dikurang 30 derajat adalah 90 derajat. Cos 120 derajat adalah min 1/2 dikali cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3 ditambah sin 120 derajat adalah 1/2 akar 3 ditambah sin 30 adalah 1/2. Setelah itu kita kalikan min 1/2 dikali 1/2 akar 3 sehingga kita dapat hasil min 1/4 akar 3 ditambah 1/4 akar 3. Kenapa kita dapat 1/4 akar 3? Karena hasil dari perkalian 1/2 akar 3 dikali 1/2. Sehingga bisa kita sederhanakan menjadi min akar 3 ditambah 3/4. Jadi hasil dari cos 90 derajat itu adalah min akar 3 ditambah 3/4. Takkan ku sia-siakan baiknya Tuhan padaku, telah menciptakanmu untuk menjadi takdirku, untuk terangi mimpiku, perbaiki jiwaku yang telah lama terjerat mati di masa